juga. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syehoni dan rekan saya. Aiza Umotakia. Oke. Di sini Jadi, kami akan memaparkan hasil diskusi atau proses diskusi kami dalam menyelesaikan tugas benchmarking untuk mengidentifikasi permasalahan dan membandingkannya dengan suatu instansi atau badan yang kami anggap memiliki nilai lebih. ya betul banget. Di sini kita memilih instansi DJP karena kita berdua dari DJP. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi apa aja yang menjadi permasalahan di DJP. Oke, menurutku ada 4 masalah utama di DJP. Yang pertama, ada banyaknya website yang dimiliki DJP sebagai sarana informasi. Ya, jadi Salah satu di sini website ya sama kita udah 8 bulan kurang lebih bekerja di DJP ini untuk mengakses beberapa informasi atau terkait misal pelaporan atau misal sistem pembayarannya tuh mempunyai website yang berbeda-beda gitu. Tentu hal ini tuh untuk wajib pajak yang masih awam tuh masih kayak akan kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Ya, betul banget. Dengan hadirnya banyak website ini membuat wajib pajak akan kebingungan karena harus menghafal berbagai link website. Oke, kita lanjut ke permasalahan kedua. Yang kedua terkait dengan berbagai layanan digital yang dimiliki DJP sering mengalami maintenance atau server down. Oke. Nah, kejadian ini tuh mungkin semua pegawai pajak juga mengalami, terutama ketika SPT tahunan. SPT tahunan sekarang kan digalakkan menggunakan pelaporan secara digital ataupun secara elektronik. Namun ketika semua wajib pajak ketika hendak melapor, kendala yang sering terjadi adalah aplikasi tersebut tuh down atau tidak dapat diakses. Ya, setuju banget. Kemudian ketika kita bekerja juga begitu, semisal aplikasi Nadine ataupun Aprowed. Seringkali ketika memasuki sore hari, aplikasi tersebut maintenance atau tidak dapat digunakan. Oke. Yang ketiga apa, Zak? Coba. Nah, yang ketiga Permasalahannya. kita mengangkat masalah terkait komitmen mutu pelayanan dari KPP-KPP yang di bawah atau instansi vertikal di bawah DJP. Jadi DJP sendiri itu memiliki instansi vertikal dimulai dari Kanwil, terus KPP, terus KP2KP kan merupakan perpanjangan panjang dari DJP untuk melayani masyarakat yang dalam hal ini konteksnya adalah wajib pajak. Namun masih sering ditemuin kayak terjadi perbedaan kualitas pelayanan dari KPPA di KPPB mungkin karena terdapat faktor-faktor yang membedakan dari KPP-KPP tersebut gitu. Ya, betul. Mungkin faktor tersebut berkaitan dengan SDM di kantor tersebut serta budaya asli dari masyarakat tersebut. Ya, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dari si pegawai itu untuk memberikan pelayanan karena juga kadang budaya di daerah A dengan daerah B berbeda sehingga terjadi kualitas atau komitmen mutu pelayanan juga yang berbeda-beda. Oke, mantap. Kemudian permasalahan yang keempat, yaitu terkait dengan lemahnya pengawasan terhadap pegawai yang WFH pada saat masa pandemi. Nah, di masa pandemi seperti ini, pola bekerja pegawai DJP pun ikut berubah. Yang awalnya setiap hari harus datang ke kantor. Nah, pada masa pandemi ini, kita bisa mendapatkan fasilitas WFH. Nah, sebagian pegawai menganggap bahwa WFH ini adalah waktunya libur, padahal WFH adalah tetap bekerja walaupun di rumah atau di kos. Dengan sistem ini, tentu diperlukan suatu pengawasan dari atasan atau pimpinan
agar pegawai yang bersangkutan benar-benar menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, hal tersebut tuh saya juga alami atau sering jumpai dari rekan-rekan kerja saya karena nggak ada beban kerja atau target harian yang harus dicapai dari setiap pegawai tersebut. Jadi bisa jadi orang yang WFH akan bekerja saat WFO aja gitu karena target hariannya nggak ada. Mantap, setuju banget. Oke. Ya. Nah, terus Selanjutnya, berlatar belakang dari 4 permasalahan utama yang kita angkat tadi, kita tentunya mencari benchmark atau pembanding yang sekiranya dapat meningkatkan dari kualitas pelayanan DJP sendiri. nah, kita milih benchmarking dari mana nih, Za? Nah, kalau dilihat-lihat, DJP kan merupakan juga suatu instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga, maka kita juga berbasis kantor atau instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga, biar apple to apple untuk melakukan benchmarking ini. Jadi kita memilih BCA, karena kita menganggap dan berdasarkan literasi yang kita baca sendiri, BCA itu memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat serta penghargaan di terutama di bidang pelayanannya tuh yang sudah lumayan sangat banyak gitu. Oke, siap. Nah, terus hal ini tuh juga dilatar belakangi dari beberapa program DJP yang mulai menggalakkan pelayanan berbasis digital. Dan kenapa lagi memilih BCA? Karena BCA tuh juga memiliki layanan tersebut yang kami tahu bahwa layanan berbasis digital tuh jauh ada sebelum DJP itu melakukan digitalisasi pelayanan gitu. Jadi dari berbekal berlatar belakang dari itu, akhirnya kita memilih kenapa BCA gitu, menjadi pembanding dari DJP itu sendiri. Oke, jadi cocok banget ya kalau kita milih BCA sebagai benchmarking. Oke, siap. Kemudian dari benchmarking tersebut kita dapat menerapkan sebagai solusi dari permasalahan yang kita temui di DJP. Nah, solusinya apa saja? Oke, yang pertama yaitu melakukan pemusatan website layanan DJP agar memudahkan wajib pajak. Nah, dari masalah yang tadi, dengan banyaknya website layanan wajib pajak yang membuat kebingungan wajib pajak, sehingga kita berpikir bahwa harus dilakukan adanya pemusatan website layanan DJP, sehingga hanya menggunakan satu alamat website saja. Seperti website tersebut bisa digunakan untuk berbagai pelayanan seperti pendaftaran NPWP, aktivasi e-fin, maupun pelaporan SPT tahunan. Iya, betul sekali, Oni. Jadi, kalau kita mau mencari tahu, BCA sendiri itu juga hanya memiliki satu website resmi, di mana di dalam website tersebut sudah memaparkan berbagai informasi yang dimiliki dari BCA tersebut, seperti informasi dari korporasinya sendiri, visi misi, terus tata organisasinya, produk layanan yang ditawarkan oleh BCA, serta informasi-informasi yang mungkin terkait dengan perekonomian maupun perbankan gitu. Jadi sekali klik langsung bisa memperoleh segala informasinya. Nah, mantap. Dengan demikian maka wajib pajak akan lebih dimudahkan ya dengan fasilitas tersebut. Oke. Kemudian solusi yang kedua yaitu melakukan peningkatan pada jenis teknologi atau perangkat. Nah, dengan adanya masalah maintenance atau server down tersebut, maka diperlukan suatu inovasi pada teknologi atau perangkat sehingga teknologi tersebut mampu menjangkau seluruh layanan dari DJP. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan atau upgrade OS. Nah, selain itu juga dibutuhkan penyesuaian dengan jumlah penggunanya. Misal dari aplikasi Nadine yang gunakan kan dari seluruh Indonesia tuh pegawai DJP. Oh maaf, dari
seluruh pegawai Kementerian Keuangan malah ya. Iya. Nah, maka harus disesuaikan tuh jumlah penggunanya dari 80 ribuan pengguna. Nah, tadi aku juga baca Oke. nih dari laporan kinerja BCA sendiri untuk triwulan 1 2021 bahwa rata-rata lebih dari 41 juta transaksi online yang digunakan, tapi jarang sekali kan kita menemui aplikasi-aplikasi penunjang layanan BCA ini mengalami down atau susah akses gitu. Oke, siap. Lanjut nih, yang ketiga, melakukan penyeragaman pedoman dalam pelayanan dan menerapkan budaya 5S. Nah, dengan masalah yang tadi itu terdapat berbagai keragaman pada komitmen mutu, maka diperlukan suatu penyeragaman pedoman dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak. Nah, pedoman tersebut harus disamaratakan pada seluruh unit kerja dari Kanwil, KPP, dan KP2KP. Selain itu juga harus dilakukan pada setiap pegawai harus melakukan 5S, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Next, evaluasinya apa lagi? Oke. Yang terakhir nih, yang keempat, dengan memperkuat komitmen dan kedisiplinan para pegawai melalui unit kepatuhan internal yang ada di kantor. Nah, dari masalah tadi terkait dengan WFH, maka diperlukan suatu pengawasan dari UKI, unit kepatuhan internal, untuk melakukan untuk menegakkan kedisiplinan para pegawai. Selain itu, bukan dari UKI juga, para pimpinan juga harus berperan langsung dengan cara memberikan beban tugas yang jelas, sehingga pada saat WFH harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, dan sebagainya. Nah, tentu dalam melakukan evaluasi benchmarking, membandingkan antara DJP dan BCA sendiri itu kita mengalami dirasa kita memiliki hambatan gitu. Ada beberapa hambatan yang mau kita angkat di sini. Salah satunya adalah terkait bahwa DJP sendiri itu merupakan instansi pemerintah yang segala pendanaan dan untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut tuh tentu terkait dengan aturan-aturan pemerintah dan APBN, sehingga dalam penggunaan dana sendiri DJP itu harus menggunakannya dengan perencanaan yang efektif dan yang optimal gitu. Jadi perencanaan tadi itu bisa tercapai dengan baik gitu. Terus yang kedua, bahwa saya melihat bahwa SDM di bidang IT khususnya untuk DJP ini tuh masih sangat kurang gitu dibandingkan dengan program-program yang akan diluncurkan DJP, khususnya di sini tuh tentang yang berbasis digital. Itu. Terus untuk terkait hambatan yang pegawai WFH, WFO tadi itu adalah beban kerja. Jadi karena kadang beban kerja si A dan si B itu tidak sama. Kadang ada yang terlalu banyak, kadang yang terlalu sedikit, sehingga ketika WFH ya dia merasa tidak memiliki pekerjaan untuk dilakukan, sehingga perlu adanya manajemen yang baik dalam mengelola beban kerja setiap pegawainya. Oke, mantap sekali. Ada lagi ya? Cukup sudah. Sepertinya udah cukup ya. Iya. Ya, karena waktunya juga udah mepet, maka diskusi kita cukupkan. Mohon maaf sekian dari kurang salah kata dan perbuatan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.